Ghafilun adalah orang-orang yang lalai. Ghaflah adalah hilang lenyapnya sesuatu di benak, di pikiran manusia, dan mereka tidak lagi ingat apa yang semulanya ingat. Namanya ghaflah. Maka diterjemahkan ke dalam bahasa kita dengan lalai. Lalai itu karena dia tidak mengingat, memandang enteng, memandang sepele, atau memandang tidak ada gunanya. Karena mereka tidak mengingat, sebab mereka memandang sepele, betul-betul tidak ada lagi. Namanya ghaflah, orangnya ghafilun. Orang-orang yang lengah, orang-orang yang lalai. Kira-kira begitu antara lain definisi yang dibuat oleh para ulama. Kenapa mereka lalai atau lengah? Karena mereka itu lebih fokus, lebih tertuju pikiran mereka, perhatian mereka kepada apa-apa yang ada di dunia ini. Dan mereka habis-habisan untuk itu. Maka jadilah mereka orang yang lalai dengan kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal abadi. Itu satu. Dalam firman Allah Ta'ala yang lain namanya iqtaraba linnasi hisabuh. Nanti kita pelajari. Telah semakin dekat kepada manusia hari perhitungan amalan mereka, tetapi mereka masih lalai. Sebentar lagi kita buka. Kita pahami dulu ayat surat Yunus ini. Jadi sesungguhnya orang-orang yang la yarjuna. Apa yang dimaksud dengan la yarjuna? Ada dua. Kalau yarjuna itu artinya adalah mengharap, raja. Tapi apa yang dimaksud dengan la yarjuna di ayat ke-7? Sesungguhnya orang-orang yang la yarjuna ada dua. Yang pertama namanya khauf. Maka berarti adalah orang-orang yang tidak takut kepada ikab, siksa, hukuman atau azab, dan mereka tidak sedikit pun mengharapkan adanya balasan Allah di akhirat. Maka orang-orang ini dikatakan la yarjuna. Mereka tidak takut akan iqab, sanksi, hukuman, siksa dan azab. Dan mereka tidak berharap atau tidak percaya adanya balasan yang Allah persiapkan untuk mereka nanti di akhirat. Dua itu pengertian daripada la yarjuna. Satu. Yang kedua namanya tamak, harap. Itu sesungguhnya orang-orang yang tidak ada berharap sedikit pun juga kepada balasan karunia, ganjaran, fadilah, keutamaan yang Allah telah persiapkan, yang nanti kepada mereka diberikan setelah mereka masuk surga dan bersua dengan Allah. Itu juga termasuk la yarjuna. Dengan begitu maknanya sesungguhnya orang-orang yang tidak ada sedikit pun berharap kepada apa-apa yang telah Allah janjikan, yang tadi berupa pahala, ganjaran, balasan, fadilah, keutamaan, dan seterusnya. Bahkan surga yang Allah janjikan mereka tidak sedikit juga. Kalau bahasa orang awaknya, nang kini selalu je. Akhirat tu tayo tenda, soalnya kita pikiran.
Jadi mereka ni orang-orang yang cayah saja ini. Bangga remeh sepele. Itu akibat karena mereka tidak mengilmui dan tidak mempelajari setentangan kehidupan setelah dunia. Tuh. Dan radu. Radu puas atau reda, rela, merasa puas dengan kehidupan dunia. Apa yang maksud dengan merasa puas dengan kehidupan dunia? yakni mereka-mereka itu merasa senang, merasa cukup, merasa puas dengan apa yang di dunia daripada apa yang di akhirat. Diulang sedikit lagi. Mereka itu masa rela, reda, merasa puas dengan apa yang ada di dunia ini dibanding dengan apa yang Allah janjikan untuknya di akhirat. Berarti mereka itu lebih memilih kesenangan, kenikmatan duniawi. Agak sedikit serupa dengan itu adalah bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan sebenarnya mereka tu'thirunya. Tu'thiruna maknanya mengutamakan, memprioritaskan dunia. Dalam surat Al-A'la. Jadi namanya isar. Orang yang lebih mementingkan, mengutamakan, menomorsatukan apa yang ada di dunia. Sampai-sampai mereka karena begitu tamak dan cintanya dengan dia, tidak peduli apakah itu dilarang atau tidak. Yang penting namanya pitmas, piti masuk. Merasa senang, cukup. Tidak peduli. Kalau orang-orang biasa macam akhir-akhir air. Yang kini nan jaleh selalu. Yang lidi, yang tali, yang kini. Yang besok-besok, hijau, yang besok-besok. Itu kira-kira maknanya waradu bil hayatid dunya. Jadi kita betapa pentingnya kita mempelajari, memahami, mengetahui kehidupan akhirat itu. Orang yang dah tahu kehidupan akhirat, ada apa nanti di akhirat, maka mereka menganggap sepele, baik neraka ataupun surga. Makanya Nabi katakan, kalaulah kalian melihatlah apa yang aku lihat, lau ta'lamuna ma'a'lam. Jikalau kalian tahulah apa yang aku ketahui, kamu itu sedikit nangisnya, sedikit tertawa, lebih banyak menangis. Dan kalau tahulah apa-apa yang Allah persiapkan balasan di akhirat, maka kalian nanti akan lari ke tempat-tempat di mana-mana yang kalian anggap bisa berlindung dan aman. Masalahnya, ilmu tentang akhirat itu tidak berapa. Sehingga mereka menganggap sepele. Lahirlah kalimat-kalimat seperti itu. Mereka hanya mengetahui zahiran. Apa yang zahiran? Yang nampak. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Mereka mengetahui tentang dunia yang kulit-kulitnya. Hakikat kehidupan dunia itu mereka tidak tahu. Walaupun mereka profesor atau apa pangkatnya, mereka hanya mengetahui yang kulitnya. Yang inti kehidupan dunia itu mereka tidak tahu. Karena mereka, pandang mereka, pikir mereka yang dunia ya begitulah. Ya. Nah, kembali kita kepada ayat tadi. Watma'annu biha, mereka merasa tenang. Kalau tadi radu merasa puas. Pertama la yarjuna, yang kedua radu,
Yang ketiga, watma'annu biha, merasa tentram dengannya kehidupan dunia itu. Watma'annu, tentram. Dan orang-orang yang mereka itu an ayatina, setentangan daripada hal ayat-ayat kami, mereka itu ghafilun, mereka orang yang lalai. Ada ayat namanya ayat Qur'aniyah yang kita baca. Ada ayat kauniyah, alam. Maka apa yang menimpa kaum muslimin yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sabah, itu namanya ayat. Ayat itu pengertiannya salah satu alamat, tanda. Jadi fenomena-fenomena, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang ada di alam ini, ayat. Secara bahasa atau ayat kan tanda. Mereka itu terhadap ayat-ayat kami, ayat yang sedang kita baca, dan ayat yang tidak tertulis. Ayat yang tertulis adalah Quran. Apa yang berlaku di alam adalah tidak tertulis, namanya kauniyah. Mereka tentang ayat-ayat kami itu ghafil, lalai. Apa lalai tadi yang tadi? Hilang, lenyap, entah kemana sesuatu yang telah mereka ketahui, lalu tidak ingat lagi, karena mereka lalai untuk mengingatnya, untuk mencoba mempertahankan, hilang dia. Dan itu sudah suatu hal yang kerugian luar biasa. Ghafilun. Untuk orang yang seperti ini, ulaika ma'wahum. Ma'wa itu tempat di mana orang berkumpul. Tiba ko kumpul sinan. Tampaknya berhimpun, tempat berkumpul. Neraka, ma'wahum. Jadi mereka itu tempat mereka berkumpul, tempat berhimpun, tempat bersua-sua, tempat di mana mereka kongko-kongko semua di dunia, kongko-kongko namanya tak? Di mana mereka duduk-duduk bersama di dunia, duduk kok di malah, mereka akan dibalasi dengan hal yang sama. Nar bima kanu yaksibun. Bima makna bi itu dengan sebab. Dengan sebab atau lantaran sebab atau kerana sebab apa yang mereka usahakan. Itu mereka peroleh tidak lain tidak bukan ya lantaran sebab kerana yaksibun, mereka usahakan. Allah tidak zalim. Apa yang maksudnya Allah zalim? Allah zalim itu maksudnya adalah Allah memberi balasan melebihi daripada apa yang semestinya, seperti hukuman dunia. Mengaca kapal opak Yaman sesadano 1 miliar. 5 tahun penjara. Makanya kapal opak agi-aginya lah ke orang, kaca orang. Sampai 1 miliar kan? Itu hukum dunia. Dan hukum dunia memang begitu, sesuai dengan kepentingan. Dan itulah gunanya akhirat. Untuk kembali meninjau ulang hukuman-hukuman yang ada di dunia. Orang yang paling merasai, yang paling susah, yang paling susah nanti itu orang yang menghukum manusia tidak berlandasan kebenaran dan keadilan. Orang ini akan menderitanya nanti. Tapi karena mereka radu bil hayatid dunia, mereka senang, mereka damai, mereka tentram dengan kehidupan dunia, tidak peduli akhirat. Tidak peduli sebab mereka lah damai saja dengan jabatan mereka, pangkat mereka, mereka mendapat sekian, walaupun mereka salah dalam menetapkan atau memutuskan suatu hukum. Tidak peduli. Itu bahayanya lalai. Nah, mari kita
Buka firman Allah Ta'ala surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 1. Surat ke-21 ayat 1. Halaman ulang tahun kau 2322 ayat 1. Mudah-mudahlah bersuah. Iqtaraba, telah semakin dekat, linnasi, kepada manusia, hisabuhum, perhitungan pertanggungjawaban segala perbuatan mereka. Hisab. Wahum, sedangkan mereka fi ghaflatin, di dalam keadaan lalai, mu'ridun, dan berpaling daripada kehidupan akhirat. Apa makna iktirab? Dekat, sebenar-benar semakin dekat, namanya iqtaraba. Betul-betul mendekat atau telah mendekat kepada manusia itu hisab. Apa hisab? Saat hari di mana mereka akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka dan apa saja yang mereka lakukan di atas dunia ini. Bernamalah hari itu dengan Yaumul Hisab, hari perhitungan amal. Jadi masa hisab, masa perhitungan, masa pertanggungjawaban di pengadilan Allah nanti makin dekat kepada manusia. Cuma manusia itu ghaflah masalahnya. Dan lain. Bapak-bapak tengok sebentar, ibu tengok sebentar. Di sesudah hisabum itu ada wahum. Wahum. Kata-kata waw itu maknanya hal. Sedangkan. Dia semakin mendekat, sedangkan manusia dalam kelalaian. Mu'ridun, dalam kelalaian dan memalingkan mereka daripada kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Mereka berpaling daripada kehidupan akhirat. Berarti ilmu mereka tentang akhirat bisa dianggap, bisa dikatakan tidak berapa. Padahal akhirat itu kekal abadi. Di dunia kita hidup berapa lah? Menyelamati. Kalau untuk ukuran umat Nabi Muhammad, ada yang lewat 100. Andaikan ada, itu nama pengecualian. Berkali-kali kita sebutkan. Umur umat Nabi Muhammad adalah umur yang terpendek. Tubuh umat Nabi Muhammad adalah tubuh yang terpendek. Nabi Nuh 1600 tahun umurnya. Mangameng itu kerajaan Nuh. Umur 1600 tahun mangameng kerajaan. Itu dakwah. 950 tahun mendakwahi kaumnya. Alfa sanatin illa khamsina ama. 1000 kurang 50. Berapa yang bisa? 70-an. 70-an itu dengan beliau dan anak serta menantu. Segitu yang selebihnya ram. Jadi teorinya makhluk itu semakin banyak, maka umurnya semakin pendek. Dan makhluk itu semakin langka, maka dia makin lama hidup.
Ko takok taki, takok. Nama banyak gajah pada Samui. Ya Samui. Nama kadang gajah pada Samui ko. Itulah salahnya. Nama panjang umur gajah Samui. Itu. Ini teorinya makhluk makin banyak umurnya makin pendek. Nang keluar malam terang bulan kan namanya pianggang. Idenya segitunya. Keluar di lubang, cari udara panas atau api seperti kita. Mati. Lalu gajah? Enggak. Begitu. Karena kita ini umat yang terakhir, maka umur umat Nabi Muhammad diperkirakan, itu kata Nabi pula, 60 sampai 70 ada lewat tapi tidak berapa. Kenapa banyak mana? Kalau mana kematiannya lagi banyak itu. Bila jimpi kita di dunia kan. Kata guru kamu dulu, untuk mahabian orang sebanyak, aku sebut orang tambah banyaknya. Terjadilah kalau dulu. Terjadi longsor. Terjadi gempa, mati orang banyak. Tapi jangan catat dah tu. Tak termasuk sikor. Kau dipiral kan. Jadi iktirab telah semakin dekat kepada manusia hisab. Sedangkan mereka dalam kelalaian. Berpaling lagi daripada akhirat. Sebagaimana telah kita sampaikan di sini dulu. Kenapa dikatakan hisab itu semakin mendekat? Sebab dia di depan kita. Belum datang, belum tiba. Teorinya kullu ma huwa atin qarib. Segala sesuatu yang akan datang itu dekat. Kullu ma huwa atin qarib. Segala sesuatu yang akan datang dekat. Lalu segala sesuatu yang akan datang untuk karib ditanya, apa itu yang dekat? Hisab. Adakah yang lebih dekat daripada hisab? Ada. Kematian. Maka dikatakan hisab itu qarib, kematian akrab. Apa akrab? Semakin dekat atau lebih dekat. Hisab dekat, kematian lebih sangat dekat. Di kuduk tengkuk kita, kalau lah dingin-dingin, tu was-was. Kecalah kuduk tu terang. Itulah mendekik kan. Jadi yang ditegur di sini, manusia makin asyik dengan hidup, makin cinta dengan hidup, makin perhatian hidup, padahal hisab mereka semakin dekat. Coba bayangan, boleh mencuba bolong bayangan. Ano lah tuo, itu ano, atuon, diputuskannya hukum berdasarkan kepentingan dunia. Adalah orang yang teraniaya dan segala macam. Hanya satu memutuskan hukum. Umur itulah tua. Inyo tidak sadar. Umurnya nak bara tinggal hisapnya hampir tiba. Itu nampak takui. Adanya sadar adanya insaf adanya tabi pangananya, masih makin gilonya. Kalau orang ko wahum fi ghaflah. Tidak terbayang dia nantinya akan diberdirikan, akan ditagakkan di pengadilan Allah. Bara orang menuntut. Karena siapa saja yang telah diperlakukan dengan aniaya, dengan binatang-binatang pun akan dihidupkan, dibiarkan dia mengadu di pengadilan Allah. Itulah yang paling kita takuti. Kembali kita ke sini. Itu namanya ghaflah.
Intinya janganlah kita sampai lalai. Kira-kira anan malalai kan, atau sebab kita lalai, namanya asbabul ghaflah. Anan lalai tentang kehidupan akhirat. Lalai kita bahasa kita ke bertanggung jawab. Lalai kita nak beralam mulai kita mati. Lalai kita bahasa dunia aku sifatnya sementara, namanya fana. Andaikan dunia aku ada kesenangannya mataun qalil, kesenangannya sedikit, itu pun gurur, kesenangannya menipu, memperdaya. Lalu apa gerangan penyebab manusia itu sampai lalai? Banyak. Yang pertama di sini diuraikan al-inqita'ul katsir an ziyaratil kubur, yaitu orangku tidak bara dan tidak banyak mengingat atau mendatangi kubur, dan jarang sekali mengingat mati, sekaligus mengingat adanya negeri akhirat. 3, jarang ziarah kubur, mengingat mati pun sebentar-sebentar terlintihnya. Lalu negeri akhirat kita tidak peduli. 3 penyebab kok orang makannya lalai. Kenapa? Karena Rasulullah menyuruh kita untuk mengingat mati kan. Apa hadis atau sabda beliau? Aktsiru, perbanyaklah oleh kalian zikra, mengingat hadimil ladzat, mengingat sesuatu yang dapat memporak-porandakan, menghantam, menghancurkan berbagai macam kelezatan duniawi, yakni al-maut, yaitu kematian. Itu hadis. Seketik kita garis bawahi, ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan namanya hadim. Hadim. Hanya panjang, dal mim hadim. Hadim itu maknanya meruntuhkan, merobohkan. Maka dikatakan perbanyak oleh kalian mengingat sesuatu yang akan merobohkan, meruntuhkan segala al-ladzat, segala kesenangan dunia, yaitu kematian. Yang kedua bunyinya bukan hadim, zal, hadim. Nah, kalau hadim memutus dengan cepat, memutus sesuatu dengan cepat namanya hazim. Kalau hadim merobohkan, menghancurkan. Jadi perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang dapat memutuskan kelezatan duniawi. Kedua-duanya ketemu dalam riwayat hadis. Dipadukan saja. Perbanyaklah mengingat yang akan memutuskan segala kesenangan dan yang akan merobohkan, menghancurkan semuanya. Apa itu? Kematian. Kenapa kita disuruh banyak-banyak mengingat mati? Supaya jangan lalai. Jangan terlena. Dan jangan supaya kita itu tidak bersiap. Bersiaplah. Nanti kan ditanya itu, apakah tidak datang kepadamu dulu nazir, pemberi peringatan? Kenapa begini, kenapa begitu? Kamu ditanya nanti di akhirat. Jadi mengingat mati itu disuruh. Betul-betul disuruh ingat mati. Ukuran standar Nabi itu dulu pernah kita bilang, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat mati. Namanya Akyas. Asal katanya Kais. Kaf, Ya, Sin. Kais. Kais itu orang yang cerdik, cerdas. Pandangnya jauh ke depan. Pandangnya bukan untuk sekarang, tapi jauh melampaui daripada sekarang. Namanya Kais.
Kalau orang yang paling cerdas, Akyas. Ditanya orang kepada Rasulullah, siapakah yang paling cerdas Rasulullah? Sahabat. Kata sahabat menjawab, orang yang begini, orang yang begitu. Oh bukan. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat mati, dan dia telah banyak mempersiapkan bekal-bekal untuk mati. Itu namanya orang yang paling cerdik. Masa depan mereka bukan pasca pensiun. Masa depan mereka lah pasca kematian. Kalau pasca pensiun, bukan dikatakan itu sebagai disuruh kita banyak mengingatnya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, beliau perintahkan zuhurul kubur. Ziarahilah oleh kalian kubur. Kubur siapa saja. Tidak harus kubur orang tua. Karena tujuan perintah Nabi agar kita menziarahi kubur, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kamu kepada akhirat. Kita ulang kata Nabi dalam sebuah hadis. Zuru al-kubur. Ziarahku artinya kunjungi. Zuru, ziarahi oleh kamu kubur, kunjungi kubur itu. Fa innaha, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kamu kepada akhirat. Disuruh kita ziarah kubur bukan untuk berdoa atau bukan untuk meminta sesuatu kepada orang mati. Tidak. Tujuan ziarah kubur menganan kita akan mati dan menganan kehidupan akhirat. Dalam doanya kan tergambar itu. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Salam sejahtera untuk kalian semua wahai penghuni perkampungan orang-orang yang telah mati daripada kalangan orang mukmin dan muslim. Itu doanya. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Inna insyaallah bikum lahikun. Insyaallah kami sebentar lagi akan menyusulmu. Dia baca kare-kare itu. Sebentar lagi mau menyusul. Antum fatuna. Kalian pendahulu dan perintis kami. Sampai doanya ke bawah. Dibaca kare-kare iyalah. Tapi nak marah rau. Dalam satu riwayat, ketika siapapun yang ziarah ke kubur, maka rohnya dibolehkan datang ke kubur untuk menjawab salam kita. Tentu roh orang yang baik-baik. Dia tahu siapa yang menziarahi. Pernah dulu Ali bin Abi Thalib ketika tiba di suatu perkuburan dengan yang lain-lain, Ali bicara kepada mayit dengan berbagai macam pembicaraannya. Salah satunya adalah, kalau orang yang mati ini bisa berkata terdengar bagi kita, pasti yang diucapkannya adalah kalian-kalian yang masih hidup ini masih ada waktu. Untuk itu berbekallah. Kami sudah tahu apa manfaatnya amal dan takwa. Tapi kesempatan tidak ada lagi. Kita ulang. Kalian kau kesempatan untuk beramal, untuk bertakwa masih ada. Tapi kalian tidak beramal, tidak bertakwa, tidak bersiap-siap. Kamilah tahu benar manfaatnya amal dan takwa itu, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lalu sahabatnya lain mengatakan, apakah tahu mereka atau apakah terdengar pembicara itu? Kata Ali bin Abi Thalib, terdengar, cuma di kita tidak terdengar jawabannya.
Jadi ketika kita ziarah kubur, boleh kita berdoa dengan berbagai macam doa, tapi ke kubur bukan pergi berdoa. Dan tak para ulama kita hantar doa ke kubur. Rangi banyak sebenarnya pantar rangi. Itulah ziarah kubur, mengingat mati dan ziarah kubur. Kemudian juga hal-halnya dapat menghalangi, merintangi orang sehingga dia menjadi lalai adalah sebagaimana sabda Nabi ini. Saya bacakan sedikit sabda Nabi. Lau ta'lamuna ma a'lam. Jikalau sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Lau ta'lamuna ma a'lam. La dahiktum qalila. Benar-benar sungguh kalian tertawa tidak banyak. Boleh tertawa tapi tidak banyak. Kadang-kadang ada orang memahami kau dan tertulis, ini tak galak-galak. Membudu saja. Hari raya kan membuduannya baru. Ini memang mantap dia kaji. Wala bakaitum katira. Dan pasti sungguh kalian akan menangis banyak sekali. Namanya la bakaitum. Kalian akan banyak sekali menangis. Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, atau kalian melihat apa yang aku lihat. Dan kalian tidak akan banyak menghabiskan waktu bermain-main dengan pasangan masing-masing. Tidak lalai daripada itu. Wala kharajtum ila su'udat. Kalian pasti akan keluar rumah mencari tempat yang lapang, mencari jalan-jalan atau ke bukit-bukit agar jangan lagi bergaul dengan orang banyak, khusus bersiap-siap untuk menuju akhirat. Dan juga untuk kalian berlindung kepada Allah. Kalimatnya lau, andai, jikalau. Andai jikalau kau nak jadi nak. Dulu ketika sedang salat gerhana, pernah Rasulullah itu melangkah ke depan sedang salat, saya akan memetik sesuatu. Kemudian setelah itu dia mundur, seperti takut mundur dalam salat. Setelah salat, beliau berkata, orang-orang berkata, kenapa beliau begitu salat tadi? Kata beliau, dalam salat tadi diperlihatkan kepadaku taman-taman surga yang begitu indah dan mempesona. Maka aku julurkan tangan untuk memetiknya. Tapi tiba-tiba diperlihatkan kepadaku neraka dengan segala macam siksaannya. Maka aku mundur ke belakang. Sayangnya kalian tidak bisa melihat apa yang aku lihat, mengetahui apa yang aku ketahui. Ini berarti sering-seringlah membaca, mendengar, atau datangi majlis-majlis ilmu, majlis zikir ilmu untuk mengkaji, mempelajari kehidupan setelah mati. Jangan kita hanya menyibukkan diri dengan dunia. Ada sedikit dalam tafsir Ibnu Katsir yang aslinya. Saya lihat yang diterjemahnya tidak ada dikutip, ditinggalkan. Begini. Dalam tafsir itu disebutkan asygalakum hubbud dunya. Kalian disibukkan dengan dunia dan dengan segala macam nikmatnya, juga kepada zahrahnya, kepada keindahan-keindahan dunia, disibukkan dari pagi sampai petang, siang sampai malam.
yang menyebabkan kalian itu tidak sempat lagi untuk mempelajari, mengetahui, bersiap-siap dan berbekal untuk menyambut kedatangan mati. Kesibukan kamu dengan dunia dan pernak-perniknya dan apa saja yang ada di dunia ini menjadikan kamu lalai untuk ziarah kubur mengingat mati. Dibacanya lah alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah disibukkan oleh berbanyak-banyak hingga zurtumul maqabir. Kalian menziarah kubur, maksudnya hingga kalian mati dan datang ke kubur. Kenapa? Karena waktu, pikiran, potensi yang kita miliki kita curahkan securah-curahnya, kita habiskan sehabis-habisnya untuk dunia dengan segala macam pernak-pernik dan hiasannya. Karena dunia aku makin lama makin bodoh, kita makin tua. Sehingga banyak orang tu mengecewakan, kok mudoh jo dan kalian bah. Ya lah garaman dah tangga mudoh. Tidak bisa kerisiak jadi daun. Satu-satunya yang bisa kerisiak jadi daun kok di Indonesia namanya Palmolive. Ia ambilnya sabun Palmolive kok dilapnya ke daun karya. Mudoh daun. Mana suka? Siaran. Itu satu-satunya yang tahu kerisiak bisa jadi daun. Jadi awak dalam maksiat-maksiat kok tak muah dah. Kalau di Balinya Palmolive teh tak muah. Itu dalam surat Kahfi. Ada tahapan, salah satu tahapan tanam-tanaman maksiat. Namanya hasyiman. Tazruriyah. Daun lah maksiat, tangga ditabang angin. Daun lah maksiat itu kan dah lambuk, dah babiak. Mudah-mudahan kami berdua Pak Aman pun dah barang, dah babiak, dah habis. Kupuk kaliangnya tu bakunya bagak-bagak, saya punya amal kulum-kulum tu. Jadi intinya tadi Pak, sebenarnya banyak yang kita sampaikan, cuma kita bikin saja suatu kesimpulan bahwa sangat dicela kita sedemikian rupa bahwa kita tidak ada waktu, tidak ada peluang, tidak ada kesempatan untuk memikirkan, merenungkan kehidupan setelah mati. Yang kedua, kita tidak ada waktu kita sediakan spesial untuk berbekal menghadapi sesuatu yang pasti, yaitu mati. Kalau tidak ada waktu dan tidak disisihkan waktu untuk itu, akan terus begitu. Sebab membaca sendiri kadang-kadang kita tidak ada. Maka oleh sebab itu datangilah ta'lim, tempat di mana orang berbagi ilmu. Dan betapa banyaknya orang, mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam orang yang seperti itu. Bahwa ilmunya tentang akhirat ini minim sekali. Pengetahuannya tentang mati sedikit sekali. Kita adalah tahu. Tapi tanya kepada orang yang sibuk-sibuk kita, sesudah mati ku kamalai, payah nak menjawab. Awak mampu bisa menjawab, kan dia tahu. Mati, tu balai. Tu baalai ku nak tahu je. Padahal dia sudah akan mati. Sementara dia mati, tidak tahu. Bahkan mencoba menghindar lari, mengelak daripada mati. Kemana kamu kalau lari? Larilah. Sehingga dikatakan ayat, ya larilah, bersembunyilah. Fa innahu mulaqikum, dia akan menemuimu kematian itu. Begitulah, jangan sampai kita nanti di akhirat sana. Kata Allah ketika Allah dibangkit, dikumpul, laqad kunta fi ghaflatin min hada.
kalian benar-benar sungguh di dunia tu lalai tentang kehidupan akhirat ini. Itu kan surah Qaf. Laqad kunta fi ghaflatin an hadza. Kalian betul-betul lalai, betul-betul lengah, betul-betul abai dengan ini semua, kata Allah. Dan diharapkan kita jangan sampai orangnya yang begitu. Itu kan surat Qaf, bukan? Surat Qaf bukan Al-Hadid. Surat Qaf ayat yang ke-21, wa ja'at kullu nafsin ma'a sa'iq wa syahid laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Tepatnya ayat yang ke-22. Saya coba membacakan sedikit sebelum, tidak lewat 1 minit. Laqad kunta, sungguh benar-benar sungguh engkau dulu di atas dunia fi ghaflah, di dalam kelalaian min hadha, daripada kehidupan akhirat, daripada apa yang akan kalian jumpai, kalian temui di akhirat. Lalai kalian di dunia. Fakashafna anka, maka sekarang kami singkapkan tutupan matamu, dan sekarang jadilah penglihatanmu amat terang dan tajam. Yang dulu tidak nampak di kalian atas dunia, sekarang semuanya nampak terbuka. Mudah-mudahan kita tidak kena dalam ayat ini. Dan kita minta kepada Allah agar kita, Allah anugerahi tidak lupa. Tapi dia anugerahi ingat. Bagaimana bacaannya? A'inni ala dzikrika wa husni ibadatika, dan seterusnya. Kan sudah diajarkan kita doanya, ya Allah bantu aku untuk mengingatmu, wa syukrika, bantu aku untuk bersyukur kepadamu, alaih wa husni ibadat, bantu aku ya Allah bagaimana supaya bagusnya ibadahku kepadamu. Sabana-bana apalah itu. Karena kita disuruh membaca agar Allah mengingatkan kita untuk ingat kepada Allah. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan mengingat kalian pula. Ada satu doa, tapi itu sudah saya tulis di WA, sudah saya kirim-kirim. Yaitu bunyinya Allahumma lafaznya bunyinya inilah, astagfirullah. Allahumma atil hayati ala ta'atik. Ya Allah, panjangkanlah masa hidupku untuk berbuat taat kepadamu. Wa ahsin amali, baguskan dan baikkanlah amalanku. Wa fili, dan ampunkanlah dosaku. 3 kelompok. Atil, panjangkan umurku untuk bisa berbuat taat kepadamu. Karena sebaik-baik manusia umurnya panjang, bagusnya amalan. Hidup itu suatu nikmat, suatu rezeki. Sehingga dikatakan bahwa ada orang yang mati syahid di medan peperangan, jaminan untuk mereka itu di surga. Lalu ada seorang lagi baru mati. Dia mati setahun setelah kawannya mati. Kawannya mati di medan juang, mati syahid. Dia belum mati, masih hidup setahun lagi. Lalu tiba di surga, nanti orang yang mati kemudian ini yang dulu masuk surga, yang mati syahid di belakangnya. Ditanyakan orang kepada Nabi, bagaimana, kenapa begitu ya Nabi? Dia kan mati syahid. Iya betul, dia mati syahid. Tapi dengan dia mati itu dia tidak bisa beramal lagi kan. Dia tidak bisa salat, tidak bisa puasa, tidak bisa beramal saleh, tidak bisa paituring, tidak bisa memenciangkan otoba, kebanyakan sudah. Tapi yang ini sepanjang setahun dia salat fardu. Berapa salat itu setahun?
dia puasa Ramadan, dia bersedekah, dia bermasalah, itu tidak dilakukan oleh orang yang sudah mati. Jadi bagaimanapun umur panjang itu lebih baik daripada pendek umur. Asalkan dalam umur yang panjang itu kita pakai sebaik-baiknya. Itu maka kita minta atil hayati, panjangkan masa hidupku agar bisa aku berbuat ketaatan kepadamu dan baguskan ibadahku serta ampuni dosaku. Namanya meminta kepada Allah agar kita ingat semuanya itu.